Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Megawati Soekarnoputri yang dikontemplasikan oleh beliau dan diawali dengan tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarnoputri. Sampaikan setelah Ibu Megawati menulis seluruh pendapatnya di Opini Kompas, tetapi setelah itu kan kita dihadapkan pada libur panjang dalam rangka Idul Fitri. Bahkan kemarin ketika MK buka misalnya, itu kami sampaikan kemarin. Tapi karena baru hari ini, ya kami sampaikan pada hari ini. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan respons langkah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Hal ini disampaikan Anies usai halal bihalal dengan Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar di Jakarta pada Selasa, 16 April 2024. Anies Baswedan juga mengapresiasi langkah Megawati Soekarnoputri yang mengajukan diri sebagai amicus curiae. Menurut Anies, kesediaan Megawati menggambarkan jika situasi demokrasi di Indonesia saat ini berada dalam persimpangan jalan yang amat serius. Anies Baswedan meyakini jika Hakim Mahkamah Konstitusi bisa mandiri dan memiliki keberanian untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi dalam mengambil keputusan. Anies berharap Hakim MK memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Senang sekali atas kinerja dari tim hukum yang mereka tidak merasakan liburan karena mereka terus bekerja sepanjang musim Lebaran ini. Karena dikejar deadline tanggal 16 jam 1 harus sudah memasukkan kesimpulan. Tadi mereka sudah berikan kesimpulannya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Anies, soal langkah ke depan ke Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti ini seperti apa? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur. Kita ingat era seperti itu. Atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang amat kuat yang harus